Pernah dengar nggak istilah kuda tuli? Sebuah peristiwa politik yang cukup mencekam di tahun 1996 menjelang lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto. Banyak yang mengira bahwa kerusuhan 27 Juli 1996 akibat dari intervensi pemerintah rezim Orde Baru terhadap penyerbuan kantor dari salah satu partai politik di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Apa saja latar belakang dan berapa jumlah korban kerusuhan tersebut? Yuk kita cari tahu. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, kita hanya mengenal 3 partai politik yang dibolehkan untuk mengisi ruang-ruang demokrasi pemerintahan Indonesia. Alasannya karena penyederhanaan partai politik berdasarkan segmentasi dari kelompok masyarakat pada saat itu, seperti Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan afiliasi dari partai-partai atau kelompok nasionalis. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang memiliki basis massa Islam. Dan terakhir, golongan karya yang terdiri dari segmen kelompok pekerja, pegawai negeri, dan organisasi kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah saat itu. Mulanya penyederhanaan partai politik ini dianggap sudah merepresentasikan masyarakat sesuai dengan asas demokrasi Pancasila. Kita tahu ya, setelah kejatuhan Soekarno atas peristiwa kelam 1965, stabilitas politik dalam negeri menjadi pusat perhatian dari pemerintahan Orde Baru. Hal ini menyebabkan ajaran dan paham komunisme yang dilarang untuk disebarluaskan juga mengontrol masyarakat agar terfokus pada tahap pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Benar saja, pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pembangunan termasuk juga pemerataan SDM melalui program transmigrasi menjadi kondisi negara kita mulai berangsur pulih secara perlahan dari traumatik peristiwa 1965. Namun, kembali lagi tentang peristiwa kuda tuli yang kita bahas di awal tadi. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, peristiwa kelam 27 Juli 1996 itu berawal dari perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarno Putri dengan kubu Suryadi. Awalnya nih, pada 1996, Kongres PDI yang diselenggarakan di Kota Medan menghasilkan terpilihnya Suryadi sebagai ketua umum. Namun, di pihak lain, seperti kubu dari Megawati menuding bahwa terpilihnya Suryadi merupakan atas upaya pemerintah Orde Baru yang tidak menginginkan Megawati sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia. Massa yang pro Megawati ini pun bergejolak melakukan demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota lain. Unjuk rasa digelar untuk memprotes PDI versi Suryadi yang dianggap telah mencederai demokrasi karena dibackingi oleh pemerintah Orde Baru. Sementara dukungan massa kepada Megawati semakin menguat di berbagai daerah. Tapi insiden kerusuhan tersebut tidak serta-merta menjadi faktor utamanya. Banyak kejanggalan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Ini berdasarkan rilis dari Komnas HAM ya. Adapun kerugian materialnya disebut mencapai 100 miliar rupiah. Masih menurut Komnas HAM nih, ditemukan ada 6 pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Antara lain, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari rasa keji, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, perlindungan terhadap jiwa manusia, dan perlindungan atas harta benda. Penyelesaian kasus ini bukan perkara mudah. Komnas HAM menyebut butuh dukungan politik dari semua pihak. Hingga saat ini peristiwa kuda tuli masih belum terungkap apa motif kerusuhan yang terjadi. Dan aktor intelektual sebagai dalang kerusuhan juga belum bisa diproses secara hukum. Jadi gimana nih Sobat Gemapos? Kita sih berharap agar peristiwa kelam seperti ini tidak akan berulang kembali ya. Bagaimanapun juga iklim demokrasi negara kita harus semakin lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Seperti kata Gus Dur, yang paling utama dari politik adalah kemanusiaan. Nantikan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gemapos. See ya.